Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bunda Dr. Kasma F. Amin, SSNPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Yang saya hormati Ketua Tingkat Kelas D1 PGMI 2024, yang saya hormati Bendahara Kelas D1 PGMI 2024, dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak-banyak kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini guna melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Perkenalkan, kami Muhammad Farhan Arsyad selaku pemakala akan membawakan materi yaitu penyusunan kalimat. Nah, dalam penyusunan kalimat kali ini kami akan membahas beberapa bagian. Yang pertama itu ada kata dan kalimat, kemudian yang kedua itu bagian-bagian kalimat, dan yang ketiga adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke materi pertama yaitu kata dan kalimat. Nah, kata adalah suatu unit dari bahasa yang mengandung arti dan terdiri satu atau lebih morfem. Nah, dalam umumnya itu kata terdiri dari satu akar kata tanpa atau dengan beberapa afiks. Kemudian untuk kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Jadi bisa disebut juga gabungan kata-kata itu dapat membentuk sebuah frasa, klausa, ataupun kalimat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat. Adapun ciri-cirinya yaitu dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Sedangkan untuk di dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Kemudian sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Kemudian predikat transitif disertai objek, predikat intransitif dapat disertai sebagai pelengkap. Kemudian ciri selanjutnya yaitu mengandung pikiran yang utuh. Kemudian mengandung urutan yang logis. Jadi setiap kata atau kelompok kata yang mengandung fungsi, yaitu subjek, predikat, objek, serta keterangan, disusun dalam satuan sebagaimana fungsinya. Kemudian ciri selanjutnya yaitu mengandung satuan makna, ide, atau pesan yang jelas. Baik, selanjutnya yaitu bagian-bagian dari kalimat. Nah, untuk kalimat tersendiri ini terdapat 4 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama itu kalimat lengkap, kalimat tidak lengkap, kemudian kalimat aktif, dan juga kalimat pasif. Nah, untuk setiap kalimat ini memiliki unsur penyusunan kalimat. Jadi gabungan dari unsur-unsur kalimat ini akan membentuk kalimat yang mengandung arti. Sedangkan untuk unsur-unsur kalimat ini antara lain yaitu subjek, predikat, objek, maupun keterangan. Yang pertama itu kita akan membahas kalimat lengkap. Nah, untuk kalimat lengkap ini kalimat yang setidaknya terdiri dari gabungan minimal satu buah subjek, satu buah predikat. Sedangkan untuk kalimat majas termasuk ke dalam kalimat yang lengkap. Bagian selanjutnya yaitu kalimat tidak lengkap. Nah, untuk kalimat tidak lengkap ini merupakan kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja ataupun predikat saja atau objek saja serta keterangan saja. Sedangkan untuk kalimat tidak lengkap ini dapat berupa semboyan, salam, perintah. Nah, untuk contohnya yaitu selamat sore ataupun silahkan masuk. Selanjutnya yaitu kalimat aktif. Nah, kalimat aktif ini yaitu kalimat di mana subjeknya melakukan suatu perbuatan ataupun aktivitas. Nah, untuk kalimat aktif ini biasanya diawali oleh awalan me atau ber. Contohnya yaitu ayah membeli daging. Bagian-bagian dari kalimat selanjutnya yaitu kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau suatu aktivitas. Nah, untuk kalimat pasif sendiri biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Contohnya ayam dipukul kucing.
Selanjutnya kita akan membahas yaitu kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari unsur subjek dan predikat saja. Tetapi kalimat tunggal juga bisa diikuti dengan objek dan keterangan. Nah, untuk berdasarkan jenis predikatnya, kalimat tunggal itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu kalimat nominal. Untuk kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda saja. Kemudian kalimat verbal. Kalimat tunggal verbal ini kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Sedangkan sebagai kalimat selanjutnya yaitu kalimat tunggal adjektifal, yaitu kalimat yang memiliki predikat yang berupa kata sifat. Selanjutnya kalimat numeral. Nah, kalimat tunggal numeral ini memiliki predikat berupa kata bilangan. Kemudian kalimat preposisional. Nah, untuk kalimat ini predikatnya berupa kata depan atau preposisional. Contohnya itu ibunya dari Jawa Barat. Nah, ibunya di sini sebagai subjek, kemudian dari Jawa Barat itu merupakan predikatnya. Adapun kalimat tunggal ini memiliki perluasan. Nah, untuk perluasan kalimat tunggal itu kita bisa melakukannya sebagai berikut. Yang pertama itu menambahkan unsur baru sebagai keterangan atau pelengkap. Contohnya yaitu pemburu membakar hutan kemarin malam. Nah, di sini pemburu itu sebagai subjek, membakar itu sebagai predikatnya, dan hutan itu sebagai objek, serta kemarin malam itu sebagai keterangan. Nah, kalimat ini mengalami perluasan dengan ditambahkan keterangan waktu kemarin malam. Selanjutnya yaitu memperluas unsur-unsur yang ada seperti subjek dan predikat. Contoh kalimatnya yaitu paman yang tinggal di Bandung akan datang. Nah, kalimat ini mengalami perluasan pada unsur subjek yaitu paman yang tinggal di Bandung. Nah, selanjutnya yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kalimat majemuk setara, kemudian kalimat majemuk bertingkat, dan juga kalimat majemuk campuran. Untuk kalimat majemuk tersendiri yaitu kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih yang digabung ke dalam satu kalimat dengan menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Nah, kalimat majemuk yang pertama itu kita membahas kalimat majemuk setara. Untuk kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki 2 klausa yang sejajar ataupun sederajat. Untuk kalimat ini biasanya dihubungkan dengan konjungsi berupa dan, lalu, kemudian, tetapi, ataupun bahkan. Contohnya yaitu ayah membaca koran dan ibu menonton televisi. Nah, klausa satunya yaitu ayah membaca, kemudian ibu menonton televisi itu menjadi klausa keduanya. Selanjutnya kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk ini memiliki 2 klausa yang hubungannya tidak sejajar. Di dalam kalimat ini terdapat klausa yang berkedudukan sebagai induk kalimat dan juga anak kalimat. Konjungsi penghubung kalimat ini adalah jika, ketika, walaupun, bahwa, bagaikan, sebab, sehingga, dan dengan. Kita ambil contoh kalimat ini yaitu para petani pergi ke sawah sebelum matahari terbit. Nah, untuk induk kalimat dari kalimat ini yaitu para petani pergi ke sawah. Sedangkan anak kalimat dari kalimat ini yaitu matahari terbit. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk campuran. Nah, untuk kalimat majemuk campuran itu kalimat yang menghubungkan kalimat majemuk setara dan juga kalimat majemuk bertingkat. Nah, biasanya kalimat majemuk campuran ini memiliki klausa lebih dari 2. Contoh kalimat majemuk campuran yaitu pekerjaan itu telah selesai ketika ayahku datang dan ibu sudah menyiapkan makan malam. Nah, pekerjaan itu telah selesai bertindak sebagai induk kalimat, kemudian ayah datang itu sebagai anak kalimat, dan juga ibu sudah menyiapkan makan malam itu sebagai kalimat. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.